welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Hello TYU, welcome to church. It's so good to see you today. Yang semangat untuk memuji Tuhan, let's praise Him together. Come on. From the start you loved me. You saw who I could be. So you gave your life to save my soul. Really
Biar Tuhan selalu menjadi pusat kehidupan kami, Tuhan. You are the center of it all. Kami datang Tuhan hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman semua dimanapun kita berada, let's worship Him. Angkat tanganmu, naikkan pujian kita buat Tuhan sama-sama. Thank you Jesus. Come on church. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Come on, church. Jesus be the center of my life. Katakan sama-sama. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Katakan sama-sama. Come on, church. Come on. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Panggil namanya Yesus. Come on, katakan sama-sama. Say Jesus. 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 From my heart to the
Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. You are the center of it all. Kaulah pusat segalanya Tuhan. Tiada yang lain. We worship you, oh God. Kaulah pusat kehidupan kami Tuhan. It's all about you. It's only about you, Jesus. We love you so much, Lord. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Come on, sing it together, church. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Call upon the name of Jesus. Nama yang menguatkan hanya nama Yesus, yang dapat memberikan kita jawaban. Tiada yang lebih baik dari Engkau, Tuhan. Tiada yang lebih layak dari Engkau, Yesus. Tuhan, ajar kami untuk menjadikan Tuhan pusat dari hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, Tuhan. We are excited di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Semuanya sehat, semuanya siap dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus hadir, berkati kami, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, amin. Alright, kita masih bahas seri tentang emotions. Yang pertama tentang fear, and then happy, and then sadness. Dan hari ini kita mau bahas tentang angry. Alright. So, teman-teman, berapa banyak dari teman-teman yang pernah marah? Marah di sekolah, marah di rumah, marah di pertemanan. Pokoknya pernah marah. Pasti semuanya pernah marah ya. Pernah kesel dan marah gitu. Keki bahasa Jawanya atau bahasa Ibraninya. That's a joke. Kita semua pernah marah, teman-teman. Kita semua pernah, namanya tuh hatinya tuh panas. Tapi itu bukan sesuatu yang dosa, tapi itu sesuatu yang normal. Sama-sama bilang normal. Semua daripada kita pasti pernah marah dan itu suatu human emotions yang normal. Tapi kita perlu tahu satu hal, don't let the anger control you. Kalau misalkan marah itu sudah bisa mengkontrol kita, itu akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik, teman-teman. Psalm 4, verse 4. Don't sin by letting anger control you. Think about it overnight and remain silent. Biarlah kamu marah, tetapi kamu jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Teman-teman, marah itu suatu yang normal. Tapi jangan sampai marah itu menguasai kita. We master the anger, not the anger master ourselves. Contohnya kayak gini, teman-teman, aku punya ilustrasi api. Teman-teman tahu api, fire? Fire itu bisa buat apa? Untuk menghangatkan. Api itu bisa buat apa? Untuk makan, untuk masak barbecue. Untuk kita masak daging-dagingan. Wah, itu enak banget. Tapi sepanjang api itu bisa dikendalikan, bisa dikontrol.
Tapi kalau api itu sudah tidak terkontrol, yang ada bukan menjadi suatu kehangatan, bukan menjadi suatu makanan yang enak, tapi bisa jadi kebakaran, menghanguskan, menghancurkan apa yang dia sambar, teman-teman. The same thing with ourselves. Waktu kita marah itu mesti terkontrol. Tapi kalau marah itu tidak terkontrol, itu akan menyebabkan ada orang yang terluka, ada orang yang disakiti, kita berbuat dosa karena anger itu control us. Jadi teman-teman, waktu kita marah itu normal, tapi jangan sampai kemarahan itu yang menguasai diri kita. Maka dari itu, hari ini aku mau share 2 hal bagaimana caranya kita bisa membuat kemarahan itu tidak menguasai diri kita. Are you guys ready? Alright, the first thing, don't hold anger. Waktu kita marah, ya marah aja, tapi jangan itu dipegang benar-benar dijagain dan tidak boleh keluar dari kehidupan kita. Ephesians 4:26 until 27. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. So, teman-teman, firman Tuhan mengajarkan, jangan kita, waktu kita marah, itu, in your anger, do not sin. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Teman-teman, itu hal yang pertama. Kalau kita menyimpan kemarahan itu yang bisa menimbulkan dosa, teman-teman. Nah, kalau kita pegang kemarahan, pasti kita akan terus marah sampai kita merasa puas. Biasanya, kalau kita marah, apa yang bisa bikin kita puas? Revenge. Atau misalkan kita, kalau misalkan kita marah karena kita disakiti, kita mau sakiti orang lain balik. Kenapa? Dan itu berbuat dosa, teman-teman. Nah, makanya kalau kita menyimpan kemarahan, yang ada kitanya jadi serba marah. Kitanya jadi penuh dengan dendam. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau sudah seperti itu artinya kemarahan sudah menguasai diri kita. Tapi kita kan mau sama-sama untuk bisa hidup baik. Tidak menyimpan kemarahan, tidak berbuat dosa. So, don't let anger sit upon you, berdiam di tubuh kita sampai berlarut-larut. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Teman-teman, waktu kita hold anger, itu kalau kita hold anger, yang tadi aku bahas, gimana cara bisa memuaskannya adalah waktu kita bisa melampiaskannya. Kita melakukan sesuatu. Nah, biasanya kalau orang marah, pasti dia pengen menyakiti orang. Kata-katanya kasar. Dia punya pemikiran bagaimana bisa ngebalas, bagaimana bisa merencanakan sesuatu yang jahat. Nah, itu adalah siasat iblis, di mana waktu iblis tahu kita nyimpen amarah, si Michael dia nyimpen marah, kita kipas-kipas yuk biar dia makin bikin salah. Iblis bisa bisikin kita, udah balas aja, nanti kamu dikira lemah loh. Kamu dijahatin orang, kamu marah tapi kamu simpen dikira kamu lemah loh. Itu iblis bisa bisikin kayak gitu. Atau iblis bisa bisikin kayak gini, kamu mesti plan for revenge. Karena kalau enggak, dia akan seenaknya sama kamu. Biar dia tahu rasa kalau dia jahatin kamu, dia akan menerima konsekuensinya. Itu bisikan-bisikan iblis. Nah, waktu kita menyimpan amarah, yang bekerja dalam kita bukan kasih, tapi adalah sebaliknya. Waktu kita menyimpan marah, iblis yang akan banyak ngomong kehidupan kita. Nah, waktu iblis banyak ngomong, waktu kita lagi pegang marah, kita jadi sulit untuk bisa mendengar suara Roh Kudus. Maka dari itu, waktu kita marah, jangan dipegang erat-erat. Tapi waktu kita marah, ya udah, kalau saatnya udah lepas aja. Malahan kita mesti melakukan sesuatu bagaimana bisa meredam amarah kita. Contoh, waktu kita marah, biasanya kita karena kita nggak terima atau kita merasa sakit. Biasanya ya, kalau 2 kali ini bisa bikin kita bisa hold anger. Kita nggak terima digituin orang. Kita nggak terima dijahatin. Kita nggak terima papa mama ngomong yang kasar. Kita nggak terima teman kita jahatin kita. Mungkin kita nggak terima dan kita sakit, teman-teman. So, apa yang bisa kita buat untuk bisa meredam kemarahan ini adalah kita memaafkan. Lepaskan maaf. I don't know why, tapi waktu kita belajar melepaskan maaf, itu namanya anger itu yang kayak mendidih itu nanti bisa turun, bisa lebih lega, teman-teman.
Dan aku juga percaya, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada siapa dalam kehidupan kita? Ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita menghasilkan buah apa? Pengendalian diri. Nah, waktu kita bisa mengendalikan diri, kita bisa melepaskan maaf, that's the way untuk kita nggak hold anger, tapi kita bisa let go. So, teman-teman, bagaimana caranya agar hidup kita tidak dikuasai oleh kemarahan? Yang pertama, do not hold anger. Yang kedua, bagaimana caranya hidup kita tidak dikuasai oleh kemarahan? Yang pertama tadi, don't hold anger. Yang kedua, don't react when you are angry. Teman-teman, waktu kita marah, itu kan rasanya kayak semua udah diubun-ubun, semuanya udah kayak, tinggal tunggu waktu melebar, kita ngomong semuanya. Wah, ngomong apapun, gak pakai filter, gak mau tahu itu menyakiti orang, gak mau tahu itu bisa sesuatu yang benar atau salah, pokoknya semua keluar. Nah, itu namanya react, teman-teman. If you react when you are angry, kita gak tahu apapun yang kita omongin. Bahkan itu sangat rawan untuk kita mengatakan sesuatu yang tidak semestinya, menyakiti hati orang, atau sesuatu yang kasar, atau sesuatu yang tidak baik untuk kita omongin. So, don't react when you are angry. Proverbs 29 verse 11. A fool gives full vent to his spirit. Full vent, ngomong semuanya to his spirit. But a wise man quietly holds it back. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. So, teman-teman, waktu kita marah, don't react, but respond. Emang bedanya apa, Kak? React sama respond. Gini, kalau react, itu kita nggak pakai mikir, kita pokoknya ngomong seenaknya, melakukan seenaknya yang menunjukkan kalau kita marah. Itu react. Kalau respond, kita tahan diri kita, mikir dulu, mikir. Kalau aku buat kayak gini, dampaknya apa? Kalau aku perkatakan kayak gini, dampaknya apa? Oh, kalau aku langsung venting, aku langsung ngomong sesuka hati, itu bisa menyakiti orang. Walaupun sulit, I know, namanya lagi marah, rasanya kayak... Tapi kalau orang yang kenal Tuhan Yesus, dia bukan react, but he responds. Mikir dulu, oh, kalau aku marah gini, aku malah menyakiti orang. Dia bisa tarik nafas. Dan dia bisa memilih untuk melakukan yang benar. Meskipun dia masih marah, teman-teman. So, when you are angry, don't react. Respond. Berapa banyak dari teman-teman tempat ini pengen dikenal sebagai orang bebal? Berapa banyak dari teman-teman yang pengen dikenal sebagai orang bijaksana? Nah, don't react, but respond. Karena waktu kita react, itu sama aja kita dianggap sebagai orang yang bebal. Atau Alkitab mencatat sebagai a fool. Tapi kalau kita lagi marah, kita merespon dengan baik, andalkan Tuhan, kita akan bisa dianggap sebagai orang yang bijaksana. So, teman-teman, semua orang pernah marah, semua orang pernah kesel, tapi satu hal yang kita mesti pelajari, kita mesti ingat sama-sama, don't let anger control you. Because when anger control you, kamu bisa rawan berbuat dosa. Kamu pasti bikin dosa. Kenapa? Karena udah tidak terkontrol lagi amarah kita. So, bagaimana caranya agar amarah atau marah itu tidak mengkontrol diri kita? Ada dua hal. Yang pertama adalah don't hold anger. Yang kedua adalah don't react when you are angry. Aku percaya teman-teman, kalau kita semua punya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan waktu ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, berarti ada kekuatan untuk kita bisa mengkontrol diri kita di saat kita marah, bukan sebaliknya. Dan apapun yang kita rasakan, kita doa sama Tuhan, minta tolong, minta penyertaan Tuhan. Sehingga waktu kita marah sekalipun, perbuatan kita tidak menyakiti orang, kita tidak melakukan dosa, tapi lewat hidup kita, kasih Tuhan tetap terpancar buat kehidupan banyak orang. Dan waktu kita buat ini, hidup-hidup orang diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Thank you for following until the end. Dan teman-teman, ibadah kita sudah selesai.
kita mau doa berkat, aku mau undang kita sama-sama angkat kedua tangan kita dan kita mau terima doa berkat. Come on. Aku berdoa berkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus, biar sekolah mereka berhasil, mereka yang sedang menikmati liburan, biar mereka bisa enjoy liburannya, biar setiap tangan yang diangkat diberkati Tuhan, sehingga apa yang kerjakan tangan mereka berhasil dan jadi berkat buat banyak orang. Biar sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Kesehatan mereka dijagai Tuhan, keluarga mereka dijagai Tuhan, dan apa yang mereka perlukan dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar damai sejahtera ini pada Tuhan, sukacita, pertolongan, dan perlindungan Tuhan menyertai teman-temanku semua mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Terima doa berkat ini bersama hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, Amin. Alright, so happy Sunday everybody. Happy weekend. Enjoy the day and see you guys again next week. Bye-bye.